Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi tentang suhu dan kalor. Kali ini, kita akan belajar tentang kalor dan perubahan suhu. Jadi, banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan suatu benda itu adalah sebanding dengan massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Jadi bisa dituliskan di sini adalah Q sama dengan M kali C kecil kali delta T di sini. Oke? Dengan Q-nya di sini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepas, ya, atau yang dilepaskan. Oke. Di sini satuannya bisa joule atau kalori. Kalau untuk satuan SI-nya yang joule ya. Oke. Kemudian C kecil ini adalah kalor jenis. Satuannya bisa di sini joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Seperti ini. Itu kalor jenis. Kemudian di sini adalah delta T-nya, itu adalah perubahan suhu. Ya, derajat Celcius. Tentunya M di sini adalah massa ya. Oke. Jadi M di sini adalah massa bendanya. Satunya bisa kilogram atau gram. Oke. Jadi ini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan suatu benda. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Di sini tentunya kalor jenis bendanya ya, atau kalor jenis zatnya. Jadi, kalor jenis zat di sini itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan ya, 1 kilogram massa zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kalor jenis zat. Jadi di sini bisa dikatakan semakin kalor jenis zatnya besar, maka tentunya dibutuhkan kalor yang besar juga untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius yang massanya 1 kilogram. Oke. Nah, di sini ini adalah karakteristik dari suatu benda. Selain kalor jenis zat, itu ada yang lain karakteristiknya, yaitu kapasitas kalor. Oke. Di sini kita sebut sebagai kapasitas kalor. Disimbolkan itu C besar. Jadi dibedakan, kalau untuk kalor jenis itu satuannya apa? Simbol besarannya C kecil ya. Tapi kalau untuk kapasitas kalor itu C besar. Di sini bisa dikatakan banyaknya kalor yang dibutuhkan, ya, banyaknya kalor dibutuhkan
untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Nah, kalau untuk kapasitas kalor itu tidak tergantung dari masanya. Kalau di sini kan 1 kilogram massa zatnya. Di sini hanya suhunya saja dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi, untuk rumus banyaknya kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan, itu bisa kita uraikan menjadi kapasitas kalor kalikan delta T-nya saja. Ya, di sini. Karena satuan dari kapasitas kalor itu adalah Joule per derajat Celcius atau Kelvin ya. Jadi di sini C-nya adalah kapasitas kalor, yaitu satuannya Joule per derajat Celcius. Jadi kalau ketika dikalikan dengan delta T, yaitu derajat Celcius kan satuannya Joule juga. Jadi ini adalah juga rumus untuk menentukan berapa banyaknya kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan suatu zat untuk menaikkan suhunya sebesar delta T derajat Celcius. Gitu Sobat Esen. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Setiap benda ketika mengalami perubahan wujud itu adalah suhunya selalu tetap. Jadi di sini yang pertama kita akan belajar tentang apa itu yang arti melebur, ya, perubahan wujud melebur. Tentunya kita tahu ya, untuk melebur itu adalah proses dari padat menjadi cair. Kalau proses kebalikannya dari cair menjadi padat, ya, itu berarti namanya membeku, ya. Jadi kalau melebur ini disebut juga mencair ya. Kalau membeku berarti dari cair menjadi padat. Nah, banyaknya kalor ya untuk melebur atau membeku itu dirumuskan sebagai Q sama dengan massa bendanya kali L di sini. Ya. Jadi di sini adalah Q-nya adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas, ya, atau dilepaskan, ya, yang dilepaskan benda untuk kalau yang dibutuhkan itu adalah ketika melebur. Jadi untuk melebur, kalau dilepaskan itu adalah untuk membeku di sini. Oke, tentunya satuannya SI-nya adalah Joule. M-nya adalah di sini massa benda yang melebur atau yang membeku. Kilogram satuan SI-nya. Jadi massa benda yang melebur atau membeku. Artinya apa? Belum tentu massa di sini massa seluruh bendanya, ya. Ini hanya massa benda yang melebur atau membekunya. Nah, untuk L di sini kita sebut sebagai kalor laten, ya. Peleburan, kalor laten lebur gitu, bisa lebur disingkatnya ya. Kalor laten lebur atau kalor laten beku ya. Bisa saya tulis kalor laten lebur atau kalor laten beku ya. Ini satuannya adalah Joule per kilogram saja. Oke. Nah, selain perubahan wujud melebur dan membeku, itu adalah menguap atau mengembun. Ya, menguap atau mengembun. Nah, menguap di sini itu adalah proses dari cair menjadi gas di sini. Kalau proses kebalikan
dari gas menjadi cair itu disebut mengembun. Jadi kalau mengembun itu dari gas menjadi cair. Nah, kalor yang dibutuhkan juga di sini itu adalah M kali U. Oke. Jadi di sini untuk Q-nya tentunya adalah kalor yang dibutuhkan ya atau dilepaskan ya atau dilepaskan benda ya untuk kalau dibutuhkan berarti pada saat menguap, untuk menguap atau nah ketika dilepaskan itulah ketika mengembun. Oke. Nah, U di sini adalah kalor laten uap atau kalor laten embun, sama saja. Ini satunya juga joule per kilogram. Kalau untuk Q tentunya satuan SI-nya adalah joule. Sekarang kita akan pelajari tentang Ajax Black. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Ajax Black? Ini eksperimen dari seorang ilmuwan bernama Joseph Black, sehingga disebut dengan Ajax Black. Ya, eksperimen ini penemuannya itu adalah banyaknya kalor yang dilepas air panas, bisa kita sebut sebagai Q lepas, sama dengan banyaknya kalor yang diterima air dingin atau Q terima di sini. Jadi eksperimennya adalah air panas dengan air dingin. Sehingga bisa kita tuliskan di sini adalah kalor yang dilepaskan oleh suatu benda itu akan selalu sama dengan kalor yang diterima benda yang suhunya lebih rendah. Jadi di sini untuk selanjutnya tidak hanya untuk air saja, tapi untuk semua benda selama tidak ada perubahan pertukaran kalor antara benda dan lingkungannya. Gitu Sobat Edson. Kita bahas contohnya ya. Di sini contoh soalnya. Misalkan ada sebuah ember di sini berisi 5 liter air ya, 5 liter air. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan atau dicampur air panas. Oke. Ini 3 liter air panas bersuhu 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu campuran ya air tersebut itu tentukan. Nah, di sini dianggap tidak ada pertukaran antara kalor ya, pertukaran kalor antara lingkungan dengan airnya. Jadi di sini kita gunakan Ajax Black-nya ya. Jadi Ajax Black di sini itu adalah kalor yang dilepaskan tentunya dari air yang panas sama dengan yang diterima oleh benda yang lebih rendah suhunya. Nah, kita tahu bahwa untuk Q di sini itu adalah MC delta T. Q yang terima juga MC delta T di sini. Jadi di sini kalau kita lihat yang lepas itu berarti yang panas, maka yang terima adalah suhu yang lebih rendah ya. Kita sebut saja dingin ya. Oke.
Maka di sini massa yang panas adalah yang air panas. Berarti di sini berapa? 3 liter ya. Bisa kita tuliskan di sini 3 liter. Nah, karena di sini sama-sama air, oke, berarti kalor jenisnya sejenis. Kita coret. Nah, delta T di sini adalah perubahan dari air panasnya. Kita anggap saja suhu campuran misalnya itu adalah T. Ini adalah suhu campuran. Suhu campurannya. Berarti perubahan suhu air yang panas itu adalah dari 80 menjadi T. Karena yang panas. Kemudian yang diterima adalah yang dingin. Berarti di sini massanya adalah 5 liter. Maka perubahan suhu yang dingin itu artinya adalah suhu yang campurannya dikurangi yang lebih rendahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan di sini 240 min 3T sama dengan 5T min 100. Ini kita jumlahkan 240 plus 100. Ini 5T plus 3T. Kita jumlahkan adalah 340 ya, sama dengan 8T. Berarti T-nya adalah 340 dibagi 8. Ini kalau 340 kita bagi 8, coba 34 bagi 8, itu dapatnya 4, karena 4 kali 8 adalah 32. 20 bagi 8, ini dapat 2,5 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 42,5 derajat Celcius. Oke Sobat Edson, sekian dulu pembahasan materi suhu dan kalor. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!